Di usia 3 tahun, tubuhnya sudah seperti orang dewasa. Di usia 7 tahun, berat badannya mencapai 1000 kg. Di usia 8 tahun, ia membangkitkan kekuatan Fajra dan memiliki kemampuan untuk memanggil King Kong. Ia terlahir dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, ia memiliki sifat pemarah dan sulit dikontrol. Gurunya memerintahkannya untuk tinggal di gubuk kecil dan melatih pengendalian diri. Dan ia tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki kekuatan Fajra. Tapi hari ini, ia mungkin akan resmi menjadi anggota Suefutu. Baru saja, King Lei mencuri roti kukus untuk sahabatnya, si Gandang. Para biksu mengejar King Lei sampai ke kuil Bodhi. Namun, gurunya telah menetapkan peraturan besi. Orang yang telah mencukur rambutnya tidak boleh menginjakkan kaki di kuil Bodhi. Ini juga untuk melindungi rahasia si Gandang, yang telah mempelajari kekuatan Fajra. Ini terpaksa dilakukan. Si Gandang melahap 99 roti kukus sekaligus. Ia tidak mengerti mengapa ia masih belum boleh keluar. Ia telah mempelajari kekuatan Fajra. Namun gurunya berkata ia belum bisa mengendalikannya dengan sempurna. Ditambah lagi dengan sifatnya yang pemarah dan mudah mengamuk. Maka ia harus tetap tinggal di gubuk. Sampai ia benar-benar memahami inti dari kekuatan Fajra. Sementara itu, King Lei terlihat iri. Setiap hari ia bekerja keras mengangkut air, agar gurunya segera mengajarkan kekuatan Fajra kepadanya. Ia ingin menjadi Suefutu, dan menjadi pahlawan yang membela kebenaran. Sedangkan si Gandang yang sudah mempelajari kekuatan Fajra, masih harus menjalani latihan seperti ini. Ia tidak tahu kapan ia bisa mencapai kesempurnaan. Sedangkan Chuo Jinfeng hanya beberapa tahun lebih tua dari mereka. Tetapi ia sudah mahir menggunakan kekuatan Fajra. Sekarang ia telah diangkat oleh kerajaan, dan bisa memanggil King Kong untuk bertarung kapan saja. Saat Chuo Jinfeng disebut, keduanya menunjukkan rasa takut. Lagi pula, sejak kecil mereka selalu ditindas olehnya. Sekarang ia telah mendapatkan kekuatan Fajra. Tentu saja ia akan semakin menjadi-jadi. Saat itu, Chuo Jinfeng baru saja kembali dari tugasnya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ternyata, setiap gerak-gerik Suefutu diawasi oleh manusia anjing. Di dalam kuil, semua orang menjauh dari Chuo Jinfeng yang sombong dan sewenang-wenang. Mereka menghindarinya, bahkan saat melapor kepada gurunya, ia tidak melaporkan yang sebenarnya. Ia berbohong, siapa sangka setiap tindakan mereka diawasi oleh Zonggefu di istana. Sang guru membongkar kebohongannya, dan berkata dengan bijak, sebagai Suefutu yang terdaftar dan bekerja untuk kerajaan, memalsukan data bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan Suefutu. Kerajaan membutuhkan kekuatan yang aman dan terkendali, bukan tindakan sembrono sepertimu. Kalau tidak, akan terjadi perang seperti 100 tahun yang lalu, dan membahayakan semua makhluk. Chuo Jinfeng tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, ia marah dan menuduh Zonggefu mempermasalahkan hal sepele. Melihatnya keras kepala, bahkan menunjukkan aura membunuh di dalam kuil. Gurunya mengeluarkan tangan Buddha raksasa. Tekanan yang kuat meredam amarah dan keliarannya. Kemudian, gurunya memerintahkannya untuk bertapa di gunung belakang, dan melarangnya menindas King Lei dan si Gandang lagi. Ia memiliki kekuatan alami, tapi dia sendiri tidak menyadarinya. Mata kirinya yang buta sejak lahir karena disambar petir, menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Barusan, Chuo Jinfeng tiba di kuil Bodhi. Dia sudah melupakan nasihat gurunya, dan berniat melampiaskan semua kekesalannya pada mereka berdua. Di mata Chuo Jinfeng, mereka berdua hanyalah sampah yang tidak bisa menguasai Fajra. Setelah memarahi mereka habis-habisan, dia pun bersiap untuk pergi. Namun, King Lei tiba-tiba bersemangat. Guru memberitahuku, jika aku bisa mengisi penuh ember air ini, dia akan mengajariku teknik pemanggilan Fajra, dan aku akan menjadi Suefuju sejati. Chuo Jinfeng tertawa mendengarnya. Hanya dengan mengangkut air ingin menjadi Suefuju? Kau hanya membodohi dirimu sendiri. Teknik pemanggilan Fajra tidak semudah itu. Itu embernya, kan? Maaf, aku tidak sengaja merusak embermu. Melihat usahanya selama 2,5 tahun sia-sia, King Lei langsung menangis terseduh-seduh. Sementara Chuo Jinfeng masih terus mengejeknya. Latihanmu itu hanyalah trik kecil bagiku. Tiba-tiba, tatapan King Lei menjadi tegas. Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu sesuatu yang berharga. Dia pun bersiap untuk bertarung melawan pengguna Fajra ini. Chuo Jinfeng selalu menganggap dirinya hebat. Aku tidak perlu tombak. Dalam 3 jurus, aku bisa mengalahkanmu. Namun, King Lei yang telah bertahun-tahun berlatih gerakan tubuh, berhasil menghindari ketiga jurus tersebut. Hal ini membuat Chuo Jinfeng yang sombong tidak bisa menerimanya. Target King Lei sebenarnya adalah tombak Asura. Melihat itu, Chuo Jinfeng menggunakan kekuatan Fajranya, dan menendangnya ke belakang. Sampai di titik ini, Chuo Jinfeng tidak ingin berhenti. Dia pun bersiap untuk membunuhnya. Namun, serangan mematikan itu kembali dihindari oleh King Lei. Chuo Jinfeng berpikir, dengan kecepatan saya tadi, pengembara berpengalaman pun belum tentu bisa menghindar. Anak ini hanya mengandalkan refleks. Sudah setara dengan pengembara yang telah berlatih selama 10 tahun. Chuo Jinfeng tidak ingin gagal lagi. Kali ini,
dia hanya bisa menyerang mata kiri King Lei yang cacat. Mata King Lei meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Seketika, Chuo Jinfeng dan tombaknya tersedot, dan tidak bisa bergerak. Mata King Lei membentuk pusaran raksasa. Daya hisap yang kuat akan segera menelannya. Saat ini, Chuo Jinfeng tidak bisa lagi menahan kekuatan Fajra di dalam tubuhnya. Kekuatan itu langsung meledak. Kehilangan akal sehatnya, dia memanggil Fajranya sendiri. 8 penjuru berubah. Saat ini, si Gandang tidak mempedulikan hukuman kurungannya, dan ingin menyelamatkan King Lei. Dia juga harus memanggil Fajra untuk menghentikan semua ini. Dia memusatkan energi di dantiannya. Seketika, sebuah tangan raksasa Fajra muncul. Namun, si Gandang tidak memanggil Fajra utuh. Hanya tangan raksasa yang memegang kapak besar. Tangan Pangu, tangan itu memegang kapak raksasa yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Hanya dengan aura pedangnya saja, menara itu langsung terbelah menjadi 2. Saat pertarungan sedang berlangsung sengit, guru akhirnya datang setelah mendengar keributan. Seberapa kuat biksu tua ini? Menghadapi serangan 2 Fajra, ia dapat menangkisnya dengan mudah hanya dengan 1 telapak tangan. Barusan, Kuo Jinfeng kehilangan kendali dan memanggil Fajranya, Bafang Huaji. Karena panik, si Gandang memanggil lengan peknya. Saat kedua Fajra hampir menghancurkan kuil, guru turun tangan tepat waktu. Dengan jurus penyegel dinding dimensi, ia mengembalikan kedua Fajra ke wujud aslinya. Sementara itu, di hutan kecil tak jauh dari sana, setiap gerakan di kuil Naisui diawasi oleh Anubis. Detektor Anubis dapat mendeteksi aktivitas Fajra secara akurat. Sinyal menunjukkan bahwa di lokasi tersebut tidak hanya ada Bafang Huaji milik Kuo Jinfeng, tetapi juga ada fluktuasi energi Fajra yang tidak dikenal. Kuo Jinfeng adalah anak ke-6 dari Sue Futu yang menguasai Fajra Tong. Undang-undang Fajra menetapkan batas maksimal 7 orang yang menguasai Fajra Tong. Di kuil Naisui, King Lei dan si Gandang masih berlatih Fajra Tong. Sekarang, Fajra Tong ke-7 telah muncul. King Lei, yang kehilangan kualifikasinya, sesuai undang-undang, harus diserahkan kepada Zhonggefu. Karena ketidakpastian kekuatan Fajra Tong, pemerintah memutuskan untuk membentuk pasukan untuk mengendalikan dan membatasi mereka. Zhonggefu pun dibentuk. Saat itu, guru memanggil King Lei untuk menemuinya. Dia memperkirakan bahwa Zhonggefu akan datang untuk meminta King Lei. Melihat King Lei yang sangat menginginkan Fajra, ia memutuskan untuk membimbingnya memanggil Fajra untuk terakhir kalinya. Jika gagal lagi, mungkin King Lei tidak akan pernah bisa memiliki Fajra seumur hidupnya. Guru meletakkan telapak tangannya di atas kepala King Lei. Seketika, King Lei memasuki alam bawah sadarnya. Tempat itu sangat tandus, penuh dengan reruntuhan dan puing-puing. Guru berpesan agar ia mencari jejak Fajra dengan sungguh-sungguh, dan memohon dengan tulus agar Fajra menembus dinding dimensi dan membentuk aliansi dengannya. Dengan begitu, ia akan berhasil memanggil Fajra ke dunia manusia. King Lei terus mencari di alam bawah sadarnya. Ia melihat bekas cakar raksasa di mana-mana. Tiba-tiba, ia merasakan gerakan di depannya. Ia pun menuju ke sana. Seekor makhluk asing raksasa muncul di hadapannya, seolah-olah sedang makan. Setelah dia mati lebih dekat, ternyata monster asing itu sedang memakan sesuatu yang mirip lengan Fajra. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa monster itu selalu ada di alam bawah sadar King Lei. King Lei akhirnya menyadari bahwa selama ini, King Lei sebenarnya menguasai Fajra Tong. Tetapi setiap Fajra yang dipanggilnya menjadi santapan monster itu. Monster itu mengangkat King Lei perlahan. Namun, ia tidak tertarik untuk memakan King Lei. Ia ingin King Lei terus memanggil Fajra untuk disantapnya. Kemudian, ia melempar King Lei, dan King Lei kembali ke dunia nyata. Saat itu, Zhonggefu telah mengepung kuil Naisui. Sesuai undang-undang Fajra, malam ini Zhonggefu harus membawa King Lei yang telah kehilangan kualifikasinya. Tetapi, guru tidak rela menyerahkan King Lei. Musim panas para penggemar manga. Dia telah tinggal di sini sejak kecil. Musim panas para penggemar manga. Kuil Naisui adalah rumahnya. Musim panas para penggemar manga. Besok aku akan mentahbiskannya menjadi biksu. Zhonggefu tidak perlu repot-repot. Musim panas para penggemar manga. Linglong, anak kelima Sue Futu yang baru saja kembali, juga mengatakan, jika mereka memaksa, kami siap meladeni. 200 tahun lalu, dunia Fajra tanpa sengaja terbuka. Saat itulah orang-orang tahu, ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan dunia manusia. Dunia Fajra adalah salah satunya. Pembatas antara dunia disebut dinding dunia. Selain dunia manusia dan dunia Fajra, kami tidak tahu apakah ada dunia lain. Setelah itu, orang yang membuka dinding dunia Fajra menciptakan teknik Fajra Apung. Dia adalah pendiri sekte darah Apung. Setelah 200 tahun diwariskan, aku, gurumu, adalah pemimpin generasi ke-9. Saat kakak seniormu menemukanmu, dengan susah payah dia menyembuhkan mata kirimu yang terluka. Jadi, mata kirimu yang hampir buta akan selalu menjadi kelemahanmu. Hari ini, Chuo Jinfeng menyerang kelemahanmu, dan memanggil Fajranya. Terlihat niat jahatnya sangat kuat. Sebagai saudara seperguruan, dia tega melakukan ini.
Ini sesuai dengan tombak transformasinya. Sama-sama suka membunuh. Jadi, Fajra dan manusia akan mencari sifat yang sama saat bersekutu. Menghadapi pasukan pemerintah yang meminta orang, guru berkata dengan tegas, jika besok aku mengirim King Lei untuk ditahbiskan, Dot dan dia tidak akan turun gunung lagi. Apakah itu cukup untuk memuaskan pemerintah pusat? Jika kalian ingin memaksa, kami siap meladeni. Pasukan pemerintah tidak mendapat keuntungan. Jadi mereka mundur. Guru berkata pada Linglong, kita tidak bisa menanggung akibat berperang dengan pemerintah pusat. Tapi jika kita ingin melindungi King Lei, kita harus berhadapan dengan pemerintah pusat. Kita bekerja untuk istana. Dot dan pemerintah pusat adalah atasan kita. Jadi, kau harus pergi ke istana untuk mengulur waktu. Tahan para pengambil keputusan mereka. Dan hubungi kakak kedua, Che Kunhu, yang menyamar di istana. Linglong lalu pergi ke dasar sumur melalui terowongan rahasia. Ternyata ada tempat tersembunyi di dasar sumur. Chuo Jinfeng dikurung di sana. Setelah memarahi Chuo Jinfeng, Dot dia juga mengambil tanduk asura miliknya. Percakapan antara guru dan Linglong didengar oleh King Lei. King Lei tidak bisa tidur semalaman. Dia merasa semua ini terjadi karena dirinya. Dia tidak ingin sekte darah apung dalam bahaya karenanya. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Keesokan paginya, di hutan 100 mil dari kuil Naisui, sejumlah besar pasukan pemerintah sedang beristirahat dan bersiap untuk kembali ke ibu kota. Sang pemimpin sedang bingung bagaimana melapor ke atasannya. Tiba-tiba, King Lei keluar dari hutan. Dia tahu konsekuensi melawan pemerintah dan melanggar undang-undang Fajra. Dia datang ke sini tanpa niat untuk kembali hidup-hidup. Tapi sekte darah apung tidak akan pernah menyerah tanpa perlawanan. Tunjukkan kemampuan kalian. Mari bertarung. King Lei bergerak lincah di antara pasukan pemerintah. Tapi sulit untuk menghindari serangan tiba-tiba. King Lei terjerat tali. Lalu sebuah panah terbang menuju mata kirinya. Tepat saat panah akan mengenai matanya, gagang panah tiba-tiba meledak. Petir menyambar dan debu beterbangan. Energi yang sangat besar menghancurkan alat pendeteksi. Sesosok raksasa muncul di hadapan mereka. Mata kiri King Lei ternyata menyegel monster raksasa yang mengerikan. Anak panah manusia anjing kembali memicu mata kirinya. Pergerakan kekuatan yang tidak biasa tiba-tiba meletus. Detik berikutnya, sesosok raksasa muncul di depan mata. Semua manusia anjing menoleh ke arahnya. Aura yang kuat langsung memenuhi manusia anjing dengan rasa takut. Bawahannya menyadari bahwa ini bukanlah King Kong. Catatan Biro Pusat Reformasi tidak mencatat makhluk seperti ini. Dan tubuh asli King Lei belum menghilang. Jika manusia pengendali King Kong memanggil King Kong, tubuh mereka akan bertukar tempat dengan King Kong di dua dunia. Kebanyakan pengendali akan kehilangan ingatan mereka selama periode itu setelah pemanggilan. Mereka mengandalkan teknik pengendalian King Kong untuk merasakan aliran waktu dan menentukan waktu pertukaran. Jika mereka melewatkan kesempatan itu, celah antar dunia akan tertutup, dan mereka akan hilang selamanya di dunia King Kong. Melihat monster raksasa ini bukanlah makhluk baik, manusia anjing segera bersiap untuk melarikan diri. Mereka juga berencana membawa King Lei yang pingsan untuk melapor. Namun, detik berikutnya, kepala pemimpin mereka terpenggal, disusul oleh pembantaian brutal oleh monster itu. Tempat itu menjadi seperti neraka. Tidak ada yang selamat. Dari kejauhan, Hua Guan mendengar suara gemuruh yang besar, dan menyadari pasukan manusia anjingnya pasti berada dalam bahaya besar. Monster raksasa yang mengamuk itu melahap semua manusia anjing. Ia bergumam dengan rasa tidak puas. Meskipun ada harganya, akhirnya aku kenyang dan bisa kembali beristirahat. Kemudian, ia berubah menjadi asap biru dan masuk ke mata kiri King Lei. Tidak lama kemudian, King Lei terbangun. Melihat tempat kejadian yang berantakan dan mayat bergelimpangan, ia bertanya-tanya siapa yang melakukan kekejaman ini. Hanya dia sendiri yang selamat. Melihat bekas cakar yang familiar, dan aroma yang familiar, mungkinkah monster dalam mimpinya kemarin bukanlah ilusi? Tiba-tiba, dua anak panah melesat ke arahnya. King Lei secara naluriah menangkisnya dengan lengannya. Yang datang adalah tim bintang 7 dari Biro Pusat Reformasi. Melihat tempat kejadian itu, King Lei tahu dia tidak bisa membela diri. Membantai lebih dari 100 orang dari Biro Pusat Reformasi, sama saja dengan melawan pemerintah. Sama seperti pemberontakan, tim bintang 7 datang dengan persiapan. Ditambah lagi, tenaganya sudah terkuras habis dalam pertarungan sebelumnya. King Lei tidak berdaya untuk melawan. Tepat pada saat genting, sebatang kayu besar terbang ke arah mereka. Seseorang dengan pakaian aneh membantunya menangkis serangan fatal itu. King Lei tidak mengenali orang yang datang, tetapi gerakannya aneh. Dalam sekejap, ia menggendong King Lei di punggungnya. Lalu ia melemparkan beberapa benda, disertai suara ledakan. Keduanya menghilang tanpa jejak. Mereka tiba di tepi tebing. Ia membentak King Lei, "Hari ini kau telah membuat masalah besar. Mungkin kau tidak akan punya tempat berlindung lagi. Peluk kayu ini, dan larilah." Lalu ia mendorong King Lei ke jurang. Ia telah menjaga perbatasan selama lebih dari 20 tahun. Namun, Kaisar sekarang berencana untuk menyingkirkannya. Jenderal Pei telah membuat banyak prestasi besar. Ia sangat dicintai dan dihormati oleh rakyat. Namun, ia memegang kendali atas 100.000 tentara.
Kekuasaannya terlalu besar. Kali ini Kaisar tiba-tiba memanggilnya kembali ke ibu kota. Pei Yanji tahu betul ini pasti jebakan. Dan kali ini ia hanya membawa belasan pengikut ke ibu kota. Ia memerintahkan kereta kuda untuk melaju dengan kecepatan penuh. Karena ia takut sebelum bertemu Kaisar, ia sudah dibunuh. Di dalam ibu kota, ia sengaja membuka tirai jendela, agar rakyat melihat penampilannya yang sudah tua dan lemah. Semua orang terkejut. Orang yang disebut sebagai genderang besi negara, Jenderal Besar Pei yang membuat tentara Yuan gemetar ketakutan. Sekarang sudah tua renta. Saat ini, ia duduk di dalam tandu, seperti seorang tahanan yang menunggu di dalam kandang. Di dalam istana, Komandan Pengawal Kekaisaran, Wu Jing, telah menyiapkan jebakan. Ia hanya menunggu isyarat dari Kaisar. Tetapi ketika Kaisar melihat Jenderal Pei, ia merasa kasihan. Hanya dalam 5 tahun, Jenderal Pei telah menjadi begitu tua dan lemah. Jenderal Pei berkata terus terang, urusan perbatasan sangat rumit, dan dalam beberapa tahun terakhir, ia menderita penyakit parah yang menyebabkan tubuhnya semakin lemah. Setelah mengatakan itu, ia batuk darah tanpa henti. Kaisar memanggil tabib istana untuk memeriksa nadinya. Tabib istana juga mengatakan bahwa denyut nadi sang jenderal lemah dan tidak teratur. Penyakit lama dan baru muncul bersamaan. Meskipun usianya baru 50 tahun, ia mungkin tidak akan bertahan lama. Mendengar ini, Kaisar tiba-tiba merasa iba. Setelah Jenderal Pei memberikan nasihat yang tulus, Kaisar sepenuhnya membatalkan niat membunuhnya. Kemudian, ia memerintahkan Pei Yanji untuk kembali ke perbatasan untuk memulihkan kesehatannya. Begitu keluar dari kediaman, Pei Yanji memerintahkan bawahannya untuk meninggalkan kota dengan kecepatan penuh. Ia tahu betul bahwa Kaisar memiliki sifat curiga, dan dapat berubah pikiran kapan saja. Seperti kata pepatah, mendampingi raja seperti mendampingi harimau. Pikiran Kaisar sepenuhnya dibaca oleh Jenderal Pei. Tidak lama setelah Pei Yanji pergi, Perdana Menteri mengatakan terus terang bahwa tindakan ini sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke gunung. Benar saja, Kaisar akhirnya berubah pikiran. Ia kemudian memerintahkan Wu Jing untuk mengejar Jenderal Pei. Di luar istana, Perdana Menteri menghentikannya. Sampai saat ini, tidak perlu mengejarnya lagi. Bunuh saja dia. Kaisar ragu-ragu. Sebagai menteri, kita harus membantunya. Wu Jing mengerti. Ia kemudian memerintahkan seluruh pengawal kekaisaran untuk berangkat. Namun, Jenderal Pei dan rombongannya telah meninggalkan ibu kota dengan kecepatan penuh. Dan telah menembakkan panas sinyal untuk meminta bantuan. Si Huan telah menunggu lama untuk menjemputnya. Sementara di pos jaga, beberapa ahli pengobatan sedang meracik ramuan khusus. Semua bahan yang digunakan adalah racun. Bawahannya buru-buru memasukkan Jenderal Pei yang sekarat ke dalam ramuan tersebut. Di sisi lain, Si Zai dengan mudah mengalahkan para pengejar, dan mengatakan bahwa yang disebut pengawal kekaisaran hanyalah burung dalam sangkar yang dimanjakan. Namun, sisa pengawal kekaisaran tidak melawannya. Mereka mengambil kesempatan untuk melewati Si Zai dan melanjutkan pengejaran. Si kecil singa berhasil mengulur waktu. Kalian sama sekali tak tahu apa yang menanti. Sementara itu, Pei Yanji yang direndam dalam panci sup aneh, telah kembali ke bentuk tubuhnya yang kekar. Wu Jing terkejut bukan main. Lalu, ia langsung dijatuhkan dari kudanya oleh sebuah guci. Tiba-tiba, tanah di bawah pasukan terlarang runtuh. Semua pasukan terlarang tewas dalam formasi. Kemudian, Jenderal Pei menyebarkan berita bahwa pasukan terlarang dan pasukan Pei Yanji di luar ibu kota mengalami tanah runtuh. Semua pasukan tewas. Pei Yanji segera memerintahkan gerbang Tiegu untuk bersiap siaga. Ia mengirim dandelion ke Suefuju. Pertunjukan yang bagus akhirnya akan dimulai. Raja ingin menterinya memberontak. Menteri terpaksa memberontak. Setelah Pei Yanji menggagalkan jebakan Kaisar, ia terpaksa mengangkat senjata. Namun, jalan kembali ke gerbang Tiegu di perbatasan telah diblokir oleh istana. Situasi menjadi sangat genting. Rombongan Pei Yanji tiba di sebuah desa pegunungan terpencil untuk beristirahat sementara. Tempat ini terpencil dan penduduknya sederhana. Ini adalah tempat persembunyian yang baik. Jenderal Xiong telah menyuap kepala desa untuk menimbun persediaan makanan, memastikan pasokan yang cukup. Pei Yanji tahu untuk melawan istana, ia harus menstabilkan negara perbatasan, Yuannu. Ini membutuhkan kartu as yang cukup kuat. Kartu as ini tersembunyi di penjara Dayu. Pei Yanji kemudian memerintahkan penduduk desa untuk menggali parit dan membangun tembok. Mempersiapkan pertahanan sederhana. Saat itu, dua wajah muda di antara kerumunan menarik perhatian Xiong. Xiong langsung mengenali aroma darah di tubuh mereka. Dan kemarin, King Lei yang didorong jatuh ke lembah oleh orang misterius kembali memasuki dunia ilusinya. Ia melihat tulang belulang berserakan di gunung. Ia tahu ini adalah perbuatan Wu Ming. Ia memanggil Wu Ming. Wu Ming langsung mengatakan semua yang ia lakukan hanyalah untuk melindungi nyawa King Lei. Ia tak peduli kejahatan apa yang akan dituduhkan pada King Lei, karena ia tersegel di mata kiri King Lei. Nyawa King Lei adalah yang terpenting baginya. Belum selesai bicara, tentakel Wu Ming menyuntikkan cahaya hijau aneh ke tangan King Lei. Lalu ia memberitahu King Lei, ini adalah kunci untuk membuka kehidupan barumu. Benda ini bisa melindungimu. Jangan tanya lagi kenapa aku tersegel di mata kirimu.
Segala sesuatu ada sebabnya. Detik berikutnya, King Lei terbangun dari ilusinya. Ternyata ia hanyut sampai ke sini setelah didorong jatuh dari tebing. Ia diselamatkan oleh penduduk desa setempat. Anan. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat. Sementara di Zhonggefu, Kapten tim Yao Guang, Kuisi, melaporkan kepada Nyonya Sue bahwa semua Goutoran di bawah bendera Huaguan telah dibunuh. Sinyal dari rekaman detektor yang rusak menunjukkan adanya lonjakan energi yang kuat di tempat kejadian. Lonjakan ini melampaui semua level Fajra yang diketahui. Namun, tidak ada tanda-tanda pembukaan gerbang dimensi. Dapat dipastikan bahwa ini bukan dari dimensi lain. Ini adalah kekuatan tak dikenal yang sudah ada di dunia manusia. Jadi, satu-satunya cara untuk mengungkap misteri ini adalah dengan menangkap King Lei. Tim Yao Guang melanjutkan pengejaran. King Lei sesekali menemukan tempat persembunyian. Di bawah serangan gencar hujan panah tim Yao Guang, King Lei lengah. Ia pun segera kewalahan. Di saat genting, pergelangan tangan King Lei tiba-tiba bergerak aneh. 4 ranting kering yang menyeramkan tiba-tiba tumbuh. Duri-duri di ranting itu berputar dengan kecepatan tinggi menangkis hujan panah. Kemudian King Lei menyerang dengan membabi buta seperti kehilangan akal. Duri di ranting pergelangan tangannya berubah-ubah tanpa terduga. Dalam sekejap, seluruh tim Yao Guang terbunuh. Ternyata inilah kunci yang dimaksud Long. Demi melindungi orang itu, Aki ditakdirkan berlumuran darah. Semua kejadian ini membuat Anan yang berada di sampingnya tercengang. King Lei tahu ia harus segera pergi dari tempat itu. Kemudian King Lei mengikuti Anan ke Tai Pinggang. Kebetulan ia bertemu dengan Jenderal Zhen G1 yang berencana bersembunyi di sana. Niat pemberontakan sang jenderal sudah jelas. Ia telah membela negara selama 30 tahun. Tetapi sekarang ia disebut pengkhianat tua. Perjalanannya ke ibu kota hanyalah untuk melancarkan rencananya. Pei Yanji tahu bahwa untuk mencapai tujuan besarnya, ia harus menyingkirkan 2 rintangan besar. Pertama, ia harus mendapatkan alat tawar untuk bernegosiasi dengan negara Yuanlu. Untuk mencegah mereka memanfaatkan situasi. Kedua, ia harus menyingkirkan Sue Fujiu, duri dalam dagingnya. Kekuatan Sue Futu sulit diprediksi dan dikendalikan. Daripada membongkar niatnya untuk merekrut mereka, lebih baik menghancurkan mereka langsung. Sekarang, agen rahasia dan Dandelion sudah di tempat. Saat ini, King Lei dan Huaguan menyadari, kereta perang khusus itu dibuat dengan magnet. Mungkinkah itu untuk melawan King Kong? Di tepi tebing, kelompok Jenderal Serigala bersiap untuk menyerbu penjara dan menyelamatkan tawanan. Ia menempelkan jimat di dadanya dan melompat. Kemudian, Jenderal Serigala merapal mantra. Mereka semua berubah menjadi bulu elang, dan bergabung dengan elang terbang menuju penjara. Di dalam penjara Dayu, seorang tahanan berat baru saja masuk. Yang tidak diketahui sipir penjara adalah, tahanan ini telah dikendalikan oleh sihir. Ia mengeluarkan pisau tajam dari mulutnya, dan mengamuk. Pada saat yang sama, kelompok Jenderal Serigala tiba di penjara. Mereka bekerja sama dari dalam dan luar, dan dengan mudah membuka gerbang penjara. Namun, tujuan sebenarnya mereka adalah penjara di dalam penjara. Jauh di dalam penjara, terdapat sebuah sel yang sangat mencolok. Yang menjaga sel ini adalah hantu dinding dengan kekuatan generasi tak terbatas. Hantu dinding tidak bisa bergerak, tetapi tubuhnya besar dan sangat kuat. Melawannya secara langsung hanya akan sia-sia. Kemudian, Jenderal Serigala pergi ke belakangnya, dan memotong hantu dinding itu. Dalam waktu singkat saat hantu itu beregenerasi, ia membawa sel itu pergi. Ia kemudian memanggil jimat bulu, dan berubah menjadi elang untuk melarikan diri. Malam harinya, Anan yang selama ini mengintai King Lei, ternyata adalah pemimpin manusia anjing, Huaguan. Kuisi dari tim Yao Guang membawa pasukannya untuk menangkap King Lei. Tetapi, bagaimana mungkin mereka bisa bertindak di bawah pengawasan Jenderal Zhen Ge? Huaguan memerintahkan mereka untuk tidak gegabah. Kekuatan King Lei misterius dan kuat. Pasukan manusia anjing dimusnahkan dalam sekejap. Tim Yao Guang jangan mencari mati. Sekarang, kita hanya bisa bekerja sama dan menunggu kesempatan. King Lei kemungkinan besar adalah bidak yang sengaja dilepaskan oleh Chen Yin. Tujuannya adalah memanfaatkan kekuatan gaib King Lei untuk menghancurkan semua kekuatan yang menghalangi Sue Futu. Saizi yang selalu memegang mahkota itu. Ternyata itu adalah alat komunikasinya dengan kepala pelayan Zhonggefu. Tiba-tiba, tubuh King Lei mengalami perubahan aneh. Dia memasuki ruang kesadarannya sekali lagi. King Lei ingin mengembalikan kekuatan monster itu kepada Long. Namun, Long berkata dengan mengejek, "Kau tidak tahu apa-apa tentang King Kong. Gunung ini adalah King Kong yang jatuh ke bumi pada pertempuran terakhir. Kau hanya tahu kehebatan King Kong, tetapi tidak mengerti penderitaan dan takdir di baliknya. Musim panas para penggemar komik. Bertarunglah wahai pemuda. Bukalah era baru bersamaku." Tetapi King Lei sama sekali tidak tertarik. Musim panas para penggemar komik. Sekte Sue Futu selalu memegang teguh satu keyakinan, yaitu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghukum kejahatan dan menjunjung tinggi kebaikan. Namun saat ini, dia tampak seperti boneka yang dimanipulasi oleh monster ini. Dia diam-diam bertekad untuk menaklukkan atau mengusir monster ini. Pasti ada sesuatu yang ditakutinya. Ia dulunya adalah guru negara.
memiliki kehormatan tertinggi, namun secara tragis menjadi tawanan negara musuh. Sekarang, Pei Yanji telah memulai pemberontakan dan pasukan ZF telah menyelamatkannya. Berharap untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan dukungan dari negara Yuanlu. Pei Yanji mengajukan syarat, aku akan menyapu bersih seluruh wilayah negara Dayu, dan negara Yuanlu dapat menjadi pendukungku. Setelah situasi dunia stabil, 5 kota di perbatasan barat daya akan diserahkan kepadamu. Selain itu, aku akan memutuskan hubungan dengan negara Xiaoshan. Kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan terhadap mereka. Jika kita menandatangani perjanjian, aku juga akan membantumu mendapatkan kembali kekuasaanmu. Penasihat negara, Tuo Ge, berpikir panjang. Namun, dia tampaknya tidak peduli dengan perebutan kekuasaan. Dia kembali ke kandangnya di luar tenda. Selama 3 hari penuh dia tidak makan. Pei Yanji melihat bahwa dia tidak berniat untuk bekerja sama, dan tahu bahwa semakin lama dia menunggu, semakin merugikan baginya. Maka dia berdiskusi dengan Xiongzai tentang rencana untuk pindah. Namun, untuk menemukan tempat yang bisa menghindari pengawasan kaisar, dan tetap bisa memantau dekat kuil Naisui bukanlah tugas mudah. Untungnya, Dandelion sudah berada di posisi dan siap siaga. Sementara di luar tenda militer, King Lei sudah mendengar semua percakapan antara Pei Yanji dan Xiongzai. Saat dia mendengar rencana mereka untuk mencabut akar Suefutu, dia sangat terkejut. Sejak kapan kuil Naisui menjadi target banyak pihak? Sementara itu, Tuo Ge yang berada di dalam penjara tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Dia melihat King Lei datang dan pergi. Seolah melihat secercah harapan, King Lei sadar bahwa kuil Naisui berada dalam bahaya besar. Dia harus segera kembali untuk memberitahu gurunya. Namun, dia kebetulan bertemu dengan Jenderal Xiao Chai dari Zenge. Keduanya langsung bersiap untuk bertarung. King Lei melompat dan pergi dari tempat itu, sambil mengaktifkan kekuatan San Chuan Gu di pergelangan tangannya. Dalam sekejap, dia sudah berubah bentuk. Kemudian, dia berbalik dan memukul Xiao Chai hingga terjatuh. Namun, seorang jenderal yang telah berpengalaman di medan perang tentu tidak mudah dikalahkan. Keduanya bertarung sengit selama puluhan ronde. Tiba-tiba, Xiao Chai memegang sebuah jimat dan menempelkannya ke dadanya. Jimat daun. Dalam sekejap, jimat itu berubah menjadi lingkaran cahaya dan menghilang ke atas pohon. Saat King Lei masih bingung mencarinya, Xiao Chai berubah menjadi daun pohon dan tiba-tiba menyerang dari belakang dengan pisau. Namun, tangan kiri King Lei seolah memiliki kesadaran sendiri, dan langsung menembus Xiao Chai. Dalam keadaan sekarat, dia mengeluarkan suar untuk memberitahu Zenge. Namun, King Lei melompat dan langsung merampas suar itu, lalu menghabisinya dengan satu pukulan. Setelah pertarungan usai, King Lei tersadar dan berkata, rasanya kekuatan ini mulai di luar kendali, bahkan memengaruhi penilaianku. Tubuhku sendiri seperti dikendalikan. Memikirkan hal ini, King Lei berpikir sekalian saja, memanfaatkan kekuatan ini untuk langsung menghabisi jenderal. Bukankah lebih baik? Tiba-tiba, Ahnan yang muncul melihat niat King Lei. Jika kau gagal, posisi pasukan Suefutu akan semakin sulit. Dan Pei Yanji juga tidak mungkin bisa kau takuti hanya dengan dirimu. Dia telah menjaga perbatasan selama 20 tahun dan tetap teguh. Tidak mungkin ia bisa bertahan tanpa kemampuan. Namun, King Lei saat itu tidak mendengarkan nasihat. Dia dengan cepat sampai di luar tenda militer, mengayunkan lengannya, hendak menyerang Jenderal Pei. Tetapi di saat kritis ini, lengannya tiba-tiba lumpuh.